salam olahraga, dan salam pramuka. Yang saya muliakan para pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali pada hari ini dalam rangka membahas pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pada tahun 2024, Pagu Kemenpora adalah sebesar 2.2.459.045.045 rupiah. Total realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sebesar 2.688.796.596.453 rupiah atau sekitar 98,43%. Pada akhir tahun 2024, Kemenpora diinstruksikan untuk melakukan blokir perjalanan dinas berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 7 November dengan total blokir 34 miliar 83 miliar 791 ribu rupiah. Dan untuk rinciannya ada di halaman pertama, yaitu kesekretariatan realisasinya ada di 374 miliar atau 98%, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda di 80 miliar atau 99%, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 98% atau 73 miliar, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ada di 114 miliar atau 99,31%, Deputi Peningkatan Prestasi ada di 1,9 triliun atau sebesar 99%. Untuk LPDUK ada di 56 miliar atau 78,58%. Dan 34 Satker Dekonsentrasi ada di 77 miliar atau 96,71%. Kenaikan pagu anggaran sebesar 833 miliar terjadi di Satker Kesekretariatan, Deputi Bidang Prestasi Olahraga, dan LPDUK. Kenaikan pagu anggaran pada Satker LPDUK disebabkan penggunaan saldo awal Satker UPT LPDUK yang digunakan untuk penyelesaian pembayaran honorarium untuk panitia lokal FIFA U17 tahun 2023, honorarium LOC FIFA U17 tahun 2024, dan kegiatan event fun volleyball dan kegiatan PON dan dukungan World Silat 2024 di World Silat WAE. Kenaikan pagu anggaran pada Satker Kesekretariatan disebabkan dari pergeseran anggaran dari Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Deputi Pengembangan Pemuda, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk memenuhi kebutuhan kekurangan belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan kenaikan pagu anggaran pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga disebabkan oleh penambahan anggaran dengan mekanisme BABUN guna mendukung sarana pertandingan PON 2024 Aceh dan Sumut, opening dan closing ceremony PON, pemusatan latihan nasional tahun 2024, dan bantuan dana kegiatan PSSI tahun anggaran 2024, serta penyelenggaraan Peparnas tahun 2024. Rincian bisa dilihat dalam slide yang halaman kedua. Penjelasan atas opini pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2023. Opini pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2023, Kemenpora mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan IHPS tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan Kemenpora tahun anggaran 2024 hingga semester 2 terdapat 484 temuan
dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.160 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 870 rekomendasi atau 75%. Kemenpora sendiri sudah mendapatkan opini WTP dari BPK sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Opini pemeriksaan laporan keuangan Kemenpora tahun anggaran 2024 masih dalam proses pemeriksaan BPK. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat APBN 2024, anggaran Kemenpora 2024 mengalami perubahan guna mendukung kegiatan di sektor kepemudaan dan keolahragaan, guna mewujudkan pemuda unggul yang berkarakter dan berdaya saing, masyarakat yang bugar, prestasi olahraga yang membanggakan di tingkat dunia, serta industri olahraga yang berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Kami harap opini laporan keuangan yang baik ini dapat kami pertahankan di tahun-tahun anggaran berikutnya. Atas dukungan, saran, serta kritik, sebagai mitra kerja kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menpora yang sudah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI untuk menanggapi paparan yang sudah disampaikan oleh Menpora RI tadi. Kami persilahkan yang pertama fraksi PDI Perjuangan. Pak Denny Cagur, kami persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan rekan-rekan Komisi 10 juga jajaran Kemenpora, Pak Menteri, Mas Wamen, beserta seluruh jajaran. Kami dari PDI Perjuangan atas izin Kapoksi dan teman-teman, pastinya yang pertama ingin memberikan apresiasi untuk semua pencapaian yang berhasil dilaksanakan oleh Kemenpora, juga opini WTP. Selain itu juga kita akan masuk ke paparan yang baru saja disampaikan. Di halaman 1 kita melihat ada realisasi anggaran Kemenpora tahun anggaran 2024 mencapai 98,43% dengan total 2,6 triliun. Namun terdapat blokir anggaran perjalanan dinas sebesar 34 miliar berdasarkan surat Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah blocking ini berdampak terhadap kinerja unit kerja, terutama Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga yang memiliki pagu terbesar, yaitu 1,9 triliun. Demikian pimpinan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny Cagur. Selanjutnya fraksi Partai Golkar. Pak Bupati, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10 dan rekan-rekan anggota Komisi 10 yang kami hormati, Bapak Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian Pemuda Olahraga. Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi, menyampaikan penghargaan dan terima kasih capaian realisasi anggaran 2024 hampir 99%. Ini sebuah hal yang terus patut untuk diperhatikan dan sungguh bagus, oleh karena kami berharap tahun 2025 pun agar didorong agar realisasinya bisa lebih maksimal sebagai bagian penting dari upaya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang dicanangkan Bapak Presiden bisa tercapai dengan sangat bagus. Dan yang kedua, ada kondisi yang perlu mendapat perhatian dari halaman 5, karena perjalanan laporan hasil pemeriksaan BPK ini perlu menjadi perhatian serius jajaran Kementerian Pemuda Olahraga. Apa yang mesti ditingkatkan? Lagi-lagi kami mengingatkan agar sistem pengendalian internal diperkuat dengan baik, karena benteng dari apapun itu dari situ. Apakah koordinasi SPI-nya berjalan dengan baik dan lancar? Ini harus diperhatikan dengan sangat serius agar WTP ini benar-benar dapat terus dijaga dengan baik untuk tahun-tahun yang akan datang.
Karena di samping capaian ukuran dari pemeriksaan, memang dari opini itu akan membawa citra kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya kira itu dan terus berkarya. Semoga Kementerian Pemuda Olahraga menyumbangkan prestasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditarget 2029 itu mencapai angka 8% dan perlu dorongan semua pihak dan Kementerian Pemuda Olahraga kami berharap ikut menyumbangkan, ikut menyuarakan pentingnya itu, maka penyerapan kami berharap bisa didorong lebih cepat di tahun 2025 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juliat Mono. Selanjutnya fraksi Partai Gerindra. Pak Ruby, kami persilahkan. Terima kasih banyak pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran. Kami dari fraksi Gerindra menyadari ada perbedaan besar antar pagu indikatif awal dan usulan tambahan yang mencerminkan belum konsistennya perencanaan awal Kemenpora pada tahun anggaran 2024. Tetapi dengan total realisasi tahun anggaran 2024 yaitu sekitar 98,43% dari pagu akhir, kami mengapresiasi juga penyerapan yang sudah hampir sempurna tersebut. Fraksi Gerindra juga mengapresiasi Kemenpora pada penyusunan RKA dan RKP 2026 mulai lebih matang dan terarah. Dengan tambahan anggaran sekitar 800 miliar dialokasikan untuk PON, Peparnas, FIFA Under 17 dan PSSI, program kepemudaan masih relatif tertinggal dampaknya. Ini mungkin masih harus dipertimbangkan lagi dan difokuskan agar sektor seperti pemudaan juga menjadi fokus penting untuk kementerian. Kita juga merasa dari fraksi Gerindra ingin mengapresiasi opini TWP dari BPK, tetapi dari 1.160 rekomendasi baru 75% yang ditindaklanjuti. Kami percaya perlu langkah percepatan agar opini WTP tetap terjangka dan perbaikan kelanjutan. Mungkin kami berharap ingin mengetahui strategi percepatan penyelesaian 25%-nya yang belum ditindaklanjuti, apakah ada waktu yang ditetapkan dan siapa penanggung jawab di tiap unitnya. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Terima kasih Mbak Ruby. Selanjutnya fraksi Partai Nasdem. Bu Epa, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan beserta Bapak Ibu anggota Komisi 10, yang kami hormati Mas Menteri, Mas Wamen, Pak Sesmenpora beserta para jajarannya. Pertama-tama kami mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kemenpora tahun 2024 yang sudah mencapai sekitar 98,43%. Dan kami berharap tahun 2025 pun penyerapannya akan semakin baik lagi. Dan terkait dengan paparan pada halaman 4, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK, atas laporan keuangan Kemenpora tahun anggaran 2024, hingga semester 2 terdapat 484 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.160 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 870 rekomendasi. Sebanyak 75%, jadi sisa 25% yang belum ditindaklanjuti masih dalam proses penyelesaian rekomendasi menuju tuntas. Kami berharap Kemenpora perlu menetapkan target waktu yang realistis dan terukur untuk menyelesaikan rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti. Perlu adanya identifikasi hambatan dan kendala yang menyebabkan keterlambatan dan juga perlu diikuti langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut serta evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap proses tindak lanjut rekomendasi BPK ini. Sehingga pada tahun anggaran 2024
target opini wajar tanpa pengecualian dapat diperoleh kembali oleh Kemenpora. Dan kami pun ingin menyampaikan terkait dengan pengembangan kepemudaan, kami mendorong terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya kepemudaan, agar memiliki daya saing. Melalui berbagai program pelatihan, kewirausahaan, dan kegiatan kreatif, juga pengembangan potensi pemuda di berbagai bidang, termasuk itu di bidang pertanian, di bidang teknologi, dan juga kewirausahaan, serta melalui pembudayaan olahraga. Dan yang terakhir dari kami pun selalu mendorong pemberdayaan pemuda dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, kepemudaan, seperti peningkatan indeks pembangunan pemuda, kesehatan mental pemuda, penguatan peran pemuda dalam isu strategis bangsa, agar betul-betul ke depannya bisa lebih diperhatikan lagi. Karena pemuda merupakan aset bangsa, di tangan-tangan pemuda ini masa depan bangsa kita dipertaruhkan. Demikian daripada kami pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Epa. Selanjutnya fraksi PKB. Pak Andi Muawiyah. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Pak Wamen, sekalian jajaran yang kita hormati. Tentu saja kalau melihat sangat tipis sekali ini, cuma 7 halaman, apa yang kita bicarakan, melihat postur realisasi anggaran seperti dibicarakan oleh teman-teman semuanya. Tentu saja harapannya setelah blokir-blokir terjadi kembali yang kelima kalinya, mulai dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan nanti 2024 kembali WTP. Karena itu harapan kita dan kebanggaan kita sebagai mitra dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Itu saja yang menjadi harapan-harapan kita. Pencitraan keluar itu bagaimana melakukan sesuatu yang sangat relevan dengan APBN yang kita kelola bersama. Yang kedua, karena sudah banyak dibicarakan tadi, saya baru kembali tadi jam 12 siang kembali dari Sulawesi Dapil dalam rangka Kundapil, dan di sana saya menemui di Bone, di Kabupaten Bone itu banyak pertandingan domino itu Pak, gaple apa domino. Mereka segera meminta supaya diakui sebagai olahraga Pak Menteri. Rekomendasi dari MUI sudah bahwa gaple itu bukan arena perjudian, bahwa Pak Menteri Olahraga juga sudah memberi dukungan. Mereka tinggal minta supaya segera diakui sebagai salah satu olahraga nasional kita. Saya pikir itu saja ingin saya sampaikan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Muawiyah. Selanjutnya fraksi PKS. Silahkan Bu Mufidah. Ya, ini diminta mewakili karena semuanya sedang tugas. Baik, terima kasih Bu Ketua Pimpinan dan juga anggota Komisi 10 yang kami hormati, Mas Menteri, Wamen dan juga beserta jajaran. Yang pertama tentu saja apresiasi atas WTP-nya. Yang kedua, ini karena hari ini yang memimpin Kementerian Menpora ini adalah berjiwa muda dan memang betul-betul pemuda, berharap ada transformasi lembaga ini tidak hanya sebagai event organizer nih, Mas Menteri, tapi menjadi policy and impact leader ke depan yang berdampak signifikan terhadap pembangunan di sektor pemuda dan olahraga. Nggak hanya sekedar menjadi IO kegiatan-kegiatan ataupun program-program nasional ataupun program-program kepemudaan dan olahraga, tapi lebih kepada policy dan impact leader untuk anak-anak muda dan juga kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap pembangunan pemuda dan olahraga. Yang kedua, ini apresiasi serapan dan realisasi anggarannya cukup tinggi, tapi memang kalau bicara tentang laporan anggaran sebenarnya nggak hanya bicara angka, namun justru yang lebih bermakna itu adalah bicara tentang capaian outcome dari Renstra yang sudah disusun selama 5 tahun itu, apa yang akan diwujudkan dan apa yang akan dicapai sebenarnya dari Renstra 2024, refleksinya seperti apa.
Gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu dilengkapi agar ada narasi, analisa, capaian, output, dan outcome dari Renstra Kemenpora di 2024. Mungkin perlu dilengkapi dengan tabel pelengkap rasio biaya terhadap output per program, khususnya program prioritas, program nasional, dan program-program yang lainnya. Dan terhadap laporan BPK, mungkin perlu dibuat roadmap penyelesaian rekomendasi yang mungkin maksimal bisa diselesaikan di kuartal 3 2025 mungkin, karena waktunya sudah tinggal berapa bulan lagi ke depan, sudah di akhir 2025, supaya lengkap ya, artinya sudah di WTP, tinggal sedikit lagi kan, tinggal 25% lagi, sayang kalau tidak segera diselesaikan supaya tuntas. Nah, mudah-mudahan bisa dibentuk tim mungkin di sini di Kemenpora supaya bisa ada speed up untuk bisa menyelesaikan 25% rekomendasi yang tinggal sedikit lagi. Nah, mudah-mudahan bisa dilengkapi laporan untuk realisasi anggaran tahun anggaran untuk Kemenpora ini yang mungkin bisa diberikan secara tertulis kepada Komisi 10 DPR RI. Terima kasih, demikian pimpinan. Baik, terima kasih Bu Mufidah. Selanjutnya kami persilahkan fraksi PAN, Pak Muslimin Bando. Terima kasih pimpinan dan Mas Menteri dan seluruh jajaran. Memperhatikan perjalanan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan Kemenpora pada halaman 5, itu mulai 2019 sampai 2023 dinyatakan WTP. Walaupun pemeriksaan keuangan BPK untuk tahun 2024 masih dalam proses, tetapi Partai Amanat Nasional percaya bahwa insya Allah akan juga WTP. Sehingga untuk laporan penyelenggaraan keuangan Kemenpora tahun 2024 oleh Partai Amanat Nasional dinyatakan sudah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.